Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyya rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah ini dengan kalimat yang penuh mesra, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Mengapa Allah memanggil orang-orang hamba-hambanya dengan untuk melaksanakan puasa ini dengan kalimat amanu? Karena memang yang sanggup untuk melaksanakan ibadah saum ini, ibadah puasa ini adalah hanya memang orang yang beriman. Kalau tidak karena imannya, maka puasa ini dianggap penyiksa dirinya. Kalau tidak karena imannya, maka puasa ini berat untuk dilaksanakan di dalam kehidupannya. Maka yang pantas untuk, yang sanggup untuk melaksanakan puasa ini adalah hanya orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali mengatakan tingkatan orang yang melakukan ibadah puasa itu ada 3. Yang pertama adalah saumul am, yaitu puasa umum atau yang kita sebut dengan puasa am. Apa ibadah puasa am atau apa yang dimaksud dengan puasa umum itu? Kata Imam Al-Ghazali, amma saumul am fahuwa kaffun batni wal farji an qada'i syahwah. Puasa umum itu, puasa awam itu adalah hanya ia sekadar menahan, yaitu perutnya dari lapar, menahan kemaluan farajnya, menahan kemaluan daripada menahan syahwatnya. Itulah orang yang disebut dengan puasa umum atau yang disebut dengan puasa am. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan tingkatan orang yang berpuasa itu adalah saumul khawas atau yang disebut dengan puasa orang yang khusus. Siapakah mereka orang yang melakukan ibadah puasa khusus itu? Fahuwa kaffus sam'i wal basar. Itulah dia hanya menahan telinga dari pendengarannya. Kafful basar, menahan penglihatannya. Kafful lisan, menahan lisannya. Wa kafful yadi warrajul, menahan tangan dan kakinya. Wa sa'ir hawairi anisam, dari perbuatan-perbuatan dosanya. Maka setelah seseorang itu melakukan ibadah puasa, yang pertama adalah hanya sekedar menahan perutnya dari rasa lapar, menahan tenggorokannya dari rasa hausnya. Maka yang kedua kita tingkatkan ibadah puasa kita, jamaah rahimakumullah, adalah kita tahan, yaitu telinga kita dari pendengar yang tidak baik. Kita tahan penglihatan kita dari penglihatan yang buruk, raddul basar. Kita tahan yaitu tangan kita, kaki kita daripada memegang dan melangkah yang tidak baik. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tingkatan orang yang berpuasa, kata Imam Al-Ghazali, adalah shaumul khawasul khawas, yaitu puasa orang khusus di antara orang khusus. Siapakah mereka itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah? Orang yang menahan dirinya puasa ini daripada kelompok khawasil khawas adalah
bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar menahan lisan pendengarannya, yaitu juga penglihatannya, tapi menahan hatinya daripada kecintaan duniawinya, menahan hatinya dari segala perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, yang dapat menimbulkan yaitu lupanya dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu pantas dan wajar Allah menempatkan puasa ini nantinya di yaumil qiyamah. Orang yang masuk ke dalam sorga adalah ahli siyam, orang yang ahli melakukan puasa. Ada pintu istimewa yang dinamakan kepada mereka, namanya pintu Rayyan. Adalah khusus orang yang berpuasa yang bisa masuk ke dalam surga atau masuk dalam pintu surga itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dari 3 tingkatan ini minimal kita dapatkan adalah tingkatan yang kedua, shaumul khawas, adalah kita berpuasa orang yang khusus. Mudah-mudahan kita mendapatkannya di tahun ini. Mudah-mudahan Allah juga nantinya adalah menempatkan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan adalah mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.